Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama gue Irfan Dia dalam channel Irfan Dia. Kali ini dalam segmen bahas fenomena. Fenomena yang ingin gue bahas pada kesempatan kali ini itu adalah tentang meditasi. Kenapa gue ingin bahas meditasi? Karena gue telah menyelesaikan meditasi selama 30 hari berturut-turut. Dan gue ingin sharing, ingin cerita pengalaman meditasi gue 30 hari berturut-turut pada kalian semua. Pertama gue ingin jelasin dulu alasan kenapa gue tertarik dengan meditasi. Sebenarnya dulu itu gue tertarik dengan meditasi itu awalnya gara-gara untuk tujuan skripsi gue. Karena gue kuliah dalam jurusan psikologi, itu gue tertarik dengan meditasi. Jadi gue ingin menggunakan metode eksperimen membandingkan antara mahasiswa yang meditasi dengan mahasiswa yang tidak meditasi terhadap tingkat kecemasan atau stresnya. Tapi ternyata setelah berunding dengan pembimbing gue berdiskusi, sepertinya metode eksperimen tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan pada saat itu, sehingga gue harus mengganti metode, jadi ganti kuanti aja. Tapi gue tetap ingin ada tema meditasinya, ada topik meditasinya. Akhirnya meditasi yang gue pilih itu jatuh kepada meditasi mindfulness. Jadi jenis meditasi itu ada banyak ya, ada banyak banget, ada beragam banget meditasi di dunia ini. Kalian bisa searching sendiri aja, ada meditasi apa aja. Nah, salah satunya itu adalah meditasi mindfulness. Nah, ini adalah meditasi yang gue pakai untuk skripsi gue, dan juga gue pakai di dalam 30 hari gue bermeditasi berturut-turut itu. Jadi gue menggunakan meditasi mindfulness. Dulu waktu gue awal-awal skripsi itu mindfulness itu belum booming, kata-kata mindfulness itu belum booming. Tapi sekarang mindfulness sepertinya sudah jauh lebih booming, sudah marak di sosial media dan di berbagai artikel-artikel juga banyak. Tapi untuk yang belum tahu, jadi mindfulness itu adalah kondisi di mana kalian menyadari kondisi saat ini tanpa ada penilaian apapun. Jadi pikiran kalian, fokus kalian, awareness kalian itu hadir seutuhnya hanya di dalam momen saat ini, saat apa yang Anda lakukan saat ini. Artinya pikiran kalian tuh tidak memikirkan masa lalu atau tidak memikirkan masa depan. Fokus saja sama aktivitas yang sedang dilakukan. Jadi waktu itu kan terbagi jadi 3, ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa depan. Kebanyakan tuh orang stres atau gangguan kecemasan atau memiliki gangguan mental lainnya itu karena pikirannya tidak berada di saat kondisi saat ini. Jadi terlalu banyak mikirin masa lalu, itu bisa membuat sedih dan depresi. Juga terlalu banyak mikirin masa depan, itu hanya akan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebih. Maka dari itu, mindfulness menawarkan untuk mengembalikan pikiran kepada kondisi saat ini sekarang dan tidak ada penilaian apa-apa. Jadi misalkan ketika kalian lagi makan nih, kalian hanya menikmati momen kalian lagi makan aja. Kalian menikmati benar makan kalian merasakan suapan demi suapan, lalu kalian merasakan mulut kalian mengunyah dengan nelannya. Tidak ada pilihan apapun, misalkan aduh makanannya kurang enak nih, kayaknya bikinnya nggak higienis. Nah, nggak boleh ada pikiran seperti itu. Apalagi pikirannya masa lalu, misalkan lagi makan nasi goreng, ingat oh iya dulu gue pernah makan nasi goreng ini sama mantan, jadi keinget mantan. Nah, itu lebih-lebih nggak boleh. Lalu gimana sih mempraktekkan mindfulness itu ke dalam meditasi? Simpel aja kayak meditasi pada umumnya, yaitu posisinya bisa duduk, bisa tiduran. Misalkan seperti ini nih, duduk tegak. Kalau gue sukanya tangannya seperti ini, gue taruh di sini, gue taruh di perut. Habis itu gue memejamkan mata, lalu gue tarik nafas lewat hidung, terus gue keluarin lewat mulut. Jadi setiap gue tarik nafas lewat hidung, itu gue menyadari betul bahwa gue hanya menarik nafas. Gue gak memikirkan apapun, gue gak memikirkan hal lain. Gue tidak membiarkan sedikit pun pikiran gue untuk loncat ke sana kemari. Gue hanya fokus kepada tarikan nafas gue. Lalu gue keluarkan lewat mulut. Ketika gue keluarkan lewat mulut, gue pun juga hanya fokus pada mengeluarkan nafas lewat mulut. Pikiran gue tidak loncat, tidak memikirkan apa-apa. Jadi gue hanya tarik nafas. Dan tarik nafas ini juga gue benar-benar merasakan banget. Jadi kayak udara masuk ke tenggorokan, ke dada, dan dada gue mengembang. Lalu ketika gue mengeluarkan nafas, dada gue mengempis. Nah, itu gue benar-benar merasakan banget.
Nah, inilah yang disebut dengan meditasi mindfulness. Artinya meditasi dengan cara mindfulness. Meditasi dengan mengkondisikan diri kalian fokus seutuhnya pada meditasi itu sendiri. Kan ada tuh jenis meditasi lain yang ketika kalian mengejamkan mata, kayak kalian membayangkan sesuatu, kalian mengimajinasikan sesuatu hal. Nah, itu ada meditasi seperti itu. Tapi untuk meditasi mindfulness caranya nggak seperti itu. Ini ada satu buku yang cukup bagus untuk menjadi panduan kalian bagi pemula yang ingin belajar meditasi mindfulness. Sebenarnya bukan meditasi mindfulness, tapi untuk bermindfulness di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bukunya judulnya Calm. Buku ini juga punya aplikasinya yang bisa kalian download di HP kalian masing-masing, di Android maupun App Store itu ada. Nama aplikasinya juga sama dengan judulnya, itu Calm. Cuman sayang ini pakai bahasa Inggris. Gak apa-apa ya, buat kalian yang nggak bisa bahasa Inggris ya coba aja, siapa tahu nanti belajar lama-lama jadi bisa. Kan ada tuh orang yang udah belajar lama bahasa Inggris di kelas nggak bisa, tapi di giliran dia main gaming tiba-tiba dia bisa bahasa Inggris dari main gaming tersebut. Nah, jadi kan kita nggak ada yang tahu cara belajar seperti apa yang cocok untuk kita. Jadi di buku ini ada panduan-panduannya bagaimana kalian bisa bermindfulness di dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan, berinteraksi sosial, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Nah, kalau di aplikasinya itu benar-benar guidance untuk meditasinya. Jadi kalau di bukunya bukan untuk meditasinya, tapi untuk mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di aplikasinya benar-benar total untuk meditasinya. Jadi kalau kalian yang emang tujuannya untuk meditasi, silakan download aplikasi Calm-nya. Tapi kalau tujuannya untuk belajar memahami mindfulness dalam kehidupan sehari-hari, bisa beli bukunya. Nah, langsung aja gue masuk pembahasan apa aja yang bisa gue tangkap dari pengalaman gue 30 hari berturut-turut meditasi mindfulness.